Kami atas nama Aliansi Pecinta Ulama dan Kiai Nusantara menuntut kepada Al-Mukarram Kiai Haji Nur Ihya beberapa poin ini. Pertama, kami memohon beliau untuk menutup akun yang dimiliki oleh beliau, dan responnya beliau masih mau koordinasi dengan admin konten atau akunnya beliau. Yang kedua, meminta maaf secara terbuka, dan alhamdulillah ini sudah dilakukan oleh beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Aliansi Pecinta Kiai dan Ulama Nusantara yang sudah hadir di yayasan kami di Surabaya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan atau tindakan atau ungkapan kami yang mungkin kurang berkenan dengan apa yang panjenengan semua maksudkan, dan insya Allah secepatnya video yang panjenengan kehendaki untuk kami hapus akan segera kami hapus. Nanti akan kami hubungi admin. Dan secara pribadi, lahir dan batin, dhahiran wa batinan, selaku sesama muslim, akibat apa yang pernah dilakukan Bapak Nur Ihya ya, di saat memberikan komentar tentang apa yang menjadi persoalan lamaran dari keluarga Pondok Pesantren Lirboyo. Dan hal itu menuai kontroversi sehingga ada langkah-langkah dari santri dan juga alumni. Dan ini ada 5 poin yang perlu saya sampaikan juga. Karena apa? Karena ketika ada teguran dari keluarga Pondok Pesantren Lirboyo kemarin itu, sehingga ada langkah dari alumni, yang dilakukan Bapak Nur Ihya adalah meminta maaf yang secara mendalam atas apa yang ia sampaikan dan tidak akan mengulangi lagi. Dan juga hal yang bersifat minta maaf itu juga ada perjanjian di atas kertas. Dan perjanjian di atas kertas tersebut ada 5 poinnya. Yang mana perjanjian ini pada tanggal 16 November 2025. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Aliansi Pecinta Ulama Nusantara menuntut kepada Bapak Nur Ihya. Jadi ada tuntutan dan kemudian sudah ditandatangani di atas materai ya. 1. Menutup akun yang dimiliki, koordinasi dengan admin. Ini satu permintaan dan perjanjian, tapi masih ada koordinasi dengan admin. Kemudian yang kedua, meminta maaf secara terbuka, dan ini sudah dilakukan ya. Meminta maaf atas segala bentuk kekhilafan yang memang awalnya itu bukan mengkritik, akan tapi menasehati, tapi nasihatnya kok tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dan itu pun bukan hak ya dari Bapak Nur Ihya, apalagi hak saya ya tidak, karena itu merupakan hak dari keluarga Masyayikh Lirboyo. Kemudian yang ketiga, bila mengulangi akan dibawa ke jalur hukum. Wow. Ini poin yang ketiga. Jika Bapak Nur Ihya mengulangi lagi ya, maka akan dibawa ke jalur hukum. Dan kemudian yang keempat, berhenti untuk tidak adu domba ulama dan masyarakat. Ini yang juga lah yang lebih penting ya, sehingga tidak terjadi apa yang dilakukan Bapak Nur Ihya, mengadu domba para ulama dan kemudian masyarakat. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana ini. Ini kan sudah perjanjian. Ini sudah ditandatangani. Dan kemudian poin yang kelima, berhenti membuat konten yang menyudutkan
menghina, membuli ulama dan pesantren. Wow. Dari poin kelima ini sangat begitu luar biasa ketika memang betul-betul dilaksanakan dan tidak diulangi lagi. Dan apalagi poin ketiga ini akan dibawa ke jalur hukum. Tapi secara keseluruhan ini bisa kita tarik kesimpulan adalah menghindari sesuatu yang mengakibatkan mafsadat atau bentuk negatif, yaitu yang berupa adu domba, menyudutkan para ulama, dan kemudian juga membuli ulama dan juga pesantren. Pada intinya ini, ya kita lihat saja ke depan bagaimana reaksi dari Bapak Nur Ihya ketika berkaca kepada poin-poin ini. Tapi tidak hanya secara khusus kepada Bapak Nur Ihya saja, terhadap siapapun bisa juga memperhatikan hal yang seperti ini. Karena ini merupakan sesuatu yang perlu kita hindari. Adu domba dan kemudian menyudutkan para ulama, membuli ulama, dan juga membuli pesantren. Karena hal ini merupakan satu hal yang bersifat mafsadat, apalagi dalam persoalan sekarang itu di publik, di media sosial. Ya bagaimanapun, kalau secara umum ya, khususnya saya pribadi juga harus juga memperhatikan bahwa kita berbicara itu ya perlu berhati-hati, dan kemudian juga melihat apakah persoalan itu perlu kita kritik, apakah persoalan itu perlu kita luruskan, ya kita harus tahu. Ya bagaimanapun hal ini pada akhirnya atau hikmahnya ataupun tujuannya adalah untuk mempersatukan para ulama dan juga masyarakat dan juga para habaib juga. Pentingnya persatuan itu bukan sekedar hanya dalam ukhuwah Islamiyah juga, tapi persatuan kita itu ya harus menilai dari sisi manapun ketika kita ingin betul-betul menjaga perdamaian. Dan persatuan tersebut ya perlu kita jaga. Kepada non-muslim pun kita juga harus muasyarah dhahirah yang baik ya. Asalkan bukan dalam ranah ibadah mereka, dalam ranah untuk menjaga persatuan. Muasyarah dhahirah juga penting untuk saudara-saudara daripada non-muslim. Akan tetapi bukan dalam ranah persoalan ibadah. Seperti itu ya. Apalagi ukhuwah Islamiyah untuk menjaga persatuan keislaman sesama muslim apalagi. Sehingga dari poin ini pada intinya untuk menjaga persatuan agar tidak terpecah belah. Karena ketika berangkatnya dari adu domba ya maka akan menjadi terpecah belah, saling menghujat dan kemudian mencaci maki. Apapun yang tidak disetujui dan kemudian dikritik yang sangat begitu luar biasa, yaitu pada saat ini yang terjadi. Ya mudah-mudahan bisa menjadi perhatian ke depan, khususnya kepada Bapak Nur Ihya, secara umum kepada kita semua, untuk menghindari adu domba. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.